Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody. Di sini saya Sheila Suhaini, NIM 19052-153. Saya sebagai pemateri pertama dari kelompok Muhammad Hatta. Nah, materi yang akan kami bahas kali ini adalah globalisasi ekonomi. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama, bagian yang A adalah globalisasi ekonomi. Di sini ada dua pengertian. Yang pertama pengertian globalisasi dan yang kedua pengertian globalisasi ekonomi itu sendiri. Yang pertama, globalisasi adalah sebuah istilah yang berhubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia, bisa melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias. Yang kedua itu pengertian globalisasi ekonomi. Merupakan suatu gerakan yang lambat laun membentuk suatu otoritas baru dalam penguasaan aktivitas ekonomi seluruh negara. Next. Adapun perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Yang kedua, kehadiran tenaga kerja asing merupakan gejala terjadinya globalisasi tenaga kerja. Yang ketiga, globalisasi pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi, baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung di semua negara di dunia. Yang keempat, globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang. Next. Yang kelima, globalisasi perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyerahan tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Dengan demikian, kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat, dan fair. Yang keenam, globalisasi jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapat informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi antara lain melalui TV, radio, media cetak, dan lain-lain. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Rahayu, NIM 190502168. Di sini saya akan menjelaskan bagian B, yaitu globalisasi politik dan pinjaman luar negeri. Globalisasi politik berawal dari dicetuskannya teori globalisasi oleh Cockburn dan Pines. Cockburn dan Pines mengesahkan bahwa dalam kaitannya dengan globalisasi terdapat 3 posisi teoritis yang dapat dilihat, yaitu 1. Para globalis, 2. Para globalis positif, 3. Para globalis pesimis, 4. Para transisionalis, dan yang kelima, para transformasionalis. Para globalis percaya bahwa globalisasi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Riora Alif Amada, NIM 190502162. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok Muhammad Hatta yang bagian C, perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional didefinisikan sebagai perusahaan yang terlibat dalam berbagai bentuk bisnis internasional. Pada mulanya, perusahaan hanya mengekspor produknya ke negara tertentu atau mengimpor barang dari produsen asing. Namun seiring dengan waktu, beberapa perusahaan melihat peluang asing baru dan akhirnya membentuk anak perusahaan di negara asing. Perusahaan MNC setidaknya memiliki paling sedikit 1 anak perusahaan di luar negaranya. Anak perusahaan ini dimiliki sepenuhnya oleh induk perusahaan dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai pada perusahaan MNC secara keseluruhan dan bukan memaksimalkan nilai dari anak perusahaan asing tertentu. Perusahaan multinasional beroperasi dalam berbagai negara yang memiliki perbedaan kebudayaan dan bahasa, maka dapat menurunkan keefisienan manajemen dalam mengelola perusahaan karena adanya kesulitan dalam berkomunikasi. Berikut beberapa daftar perusahaan multinasional. Yang pertama Acer INC, yang kedua Adidas, yang ketiga Allianz, yang keempat AOL,
yang kelima Apple Computer, yang keenam Asus, dan ketujuh AT&T, yang kedelapan BMW. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryanda Wijaya, NIM 1905021139. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu D. Anti-globalisasi. Anti-globalisasi adalah sebuah istilah yang umum digunakan untuk memaparkan sikap politis orang-orang dan kelompok yang menentang perjanjian dagang global dan lembaga-lembaga yang mengatur perdagangan antar negara seperti Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Anti-globalisasi dianggap oleh sebagian orang sebagai gerakan sosial, sementara yang lainnya menganggapnya sebagai istilah umum yang mencakup sejumlah gerakan sosial yang berbeda-beda. Apapun juga maksudnya, para peserta dipersatukan dalam perlawanan terhadap ekonomi dan sistem perdagangan global saat ini, yang menurut mereka mengikis lingkungan hidup, hak-hak buruh, kedaulatan sosial, dunia ketiga, dan banyak lagi penyebab-penyebab lainnya. Namun, orang-orang yang dicap anti-globalisasi sering menolak istilah itu, dan mereka lebih suka menyebut diri mereka sebagai gerakan keadilan global, gerakan dari semua gerakan atau sejumlah istilah lainnya. Gerakan anti-globalisasi seperti yang dikenal sekarang berasal dari bertemunya berbagai pengalaman politik ini ketika para anggotanya mulai melakukan unjuk rasa bersama pada pertemuan-pertemuan internasional seperti pertemuan WTO 1999 di Seattle atau pertemuan puncak Genoa G8. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang dampak globalisasi terhadap perekonomian Indonesia. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan sosial yang paling banyak bersentuhan dengan globalisasi, misalnya perdagangan internasional dan masuknya barang-barang impor di Indonesia. Secara ekonomi, negara Indonesia mempunyai ketergantungan pada perdagangan, produksi dan finansial internasional. Oleh karena itu, negara Indonesia rentan terhadap tekanan internasional atau globalisasi. Dalam membahas dampak globalisasi ekonomi terhadap ekonomi nasional, berturut-turut akan dibahas tentang globalisasi ekonomi dan pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia. Dampak positif memicu sikap kreatif dan inovatif di kalangan masyarakat luas agar dapat bersaing di ranah global. Mudah mendapatkan barang-barang impor dari luar negeri dengan harga terjangkau. Bertambahnya jenis lapangan pekerjaan akibat adanya investasi asing dari luar negeri. Terbukanya kesempatan bekerja di luar negeri. Dampak negatif, pasar nasional akan dikuasai barang-barang impor, memicu konsumerisme atau gaya hidup tidak hemat di masyarakat. Masuknya banyak tenaga kerja asing yang mendominasi tenaga kerja lokal. Matinya usaha-usaha lokal karena penjualan barang dari luar negeri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Keep healthy in era pandemic. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.